Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk peserta didik semuanya, dimanapun panjenengan berada ya, baik yang ada di Indonesia juga yang ada di luar negeri ya. Mudah-mudahan tetap terlimpah satu rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap semangat dan bisa tetap membantu sesama ya. Salam tatak, yakin, dan ikhlas. Baik, saya akan membahas tentang banyaknya pertanyaan yang masuk kepada saya. Pak, apa sama bekam dengan donor? Apa perbedaan bekam dengan donor? Nah, kenapa sibuk-sibuk nyari perbedaan dan persamaannya? Bagi saya yang terpenting adalah praktisi itu bisa membekam dan bisa membantu untuk menuju satu kesembuhan pasien. Tidak sibuk mencari perbedaan dan kesamaan satu metode yang satu dengan metode yang lain. Itu bagi saya. Ya. Tapi tetap akan saya jawab dan saya bahas ya tentang perbedaan atau kesamaan donor dan bekam. Yang pertama, saya akan membahas bekam. Bekam itu adalah medis langit. Medis yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj untuk mengingatkan kepada setiap umatnya agar melakukan hijamah atau bekam agar terhindar dari segala macam penyakit. Itu bekam. Dan bekam itu adalah mengeluarkan darah yang mengandung atau tercemar toksin. Toksin itu apa? Racun darah. Jadi darah yang dikeluarkan oleh bekam itu adalah darah yang sudah tidak manfaat. Darah yang sudah tidak berguna, darah yang meracuni, darah yang bisa menimbulkan penyakit. Sedangkan donor adalah sama dalam segi teknis atau prakteknya itu sama-sama mengeluarkan darah. Tapi donor yang dikeluarkan itu adalah darah yang masih bagus, darah yang masih mengandung nutrisi, darah yang masih bisa dipakai lagi. Karena keberadaan darah donor itu diambil dari pembuluh darah atau vena, ya, apalah itu istilahnya medis ya. Yang jelas itu tidak sama dengan bekam. Kalau bekam adalah yang dikeluarkan di ujung pembuluh darah kapiler, yang mana ujung pembuluh darah kapiler itu di bawah kulit itu adalah tempat darah-darah yang terbuang. Sedangkan kalau donor mengambilnya adalah di pembuluh darah yang mengalir, yang tujuannya adalah mentransfusi darah asupan darah yang menuju ke organ-organ itu ya, darah yang masih fungsi. Itu kalau donor setahu saya, karena saya bukan orang medis jadi saya tidak tahu secara spesifik tentang donor, tapi sedikit bisa saya jelaskan. Kalau donor yang jelas itu adalah ilmu medis untuk mengambil darah dan darah itu akan dipergunakan kembali. Karena darah itu dipergunakan kembali, otomatis yang diambil adalah darah yang masih bagus. Ya. Nah, kalau bekam yang diambil darah yang sudah tidak manfaat, darah yang sudah tidak berguna, ngambilnya dari bawah kulit, ya, dari bawah kulit. Tapi kalau donor diambil di sini ya, di pembuluh darah besar atau vena. Nah, jadi memang secara praktek itu sama-sama mengeluarkan darahnya, itu sama. Tapi tujuannya juga berbeda.
Tujuan donor adalah mengeluarkan darah yang bagus untuk disumbangkan kepada orang lain yang kekurangan darah. Sedangkan kalau bekam adalah membuang darah yang mengandung toksin itu dari tubuh sehingga tubuh membentuk darah baru lagi, dan darah baru lagi itulah yang insya Allah menjadikan tubuh ini menjadi sehat. Ada yang tanya lagi, Pak, apa enggak kehabisan darah kalau sering bekam? Tidak. Karena darah itu adalah dari pemrosesan makanan kita, itu diproses juga menjadi darah, menjadi daging, ya, menjadi macam-macam, juga menjadi tai katakanlah. Selagi kita makan masih tetap tubuh kita itu akan memproduksi darah. Makanya kalau dikeluarkan darah kemudian kita makan ya sudah, itu akan terjadi pembentukan darah baru. Jadi panjenengan tidak usah khawatir, walaupun sering bekam tidak akan kehabisan darah, ya. Tidak akan kehabisan darah selagi masih dalam tahapan atau perhitungan terapisnya, tidak ngawur. Kalau tiap hari dibekam ngawur ya, lama-lama kehabisan darah. Jadi teman-teman harus paham ya, bedanya donor, bedanya fasdu. Kalau fasdu, kalau fasdu itu tetap mengeluarkan darah yang mengandung toksin, tapi karena mengambilnya juga di pembuluh darah vena, tetap saja fasdu itu tercampur dengan darah-darah yang bernutrisi. Karena tempatnya bukan di tempat pembuangan. Kalau bekam itu mengambilnya darah adalah di tempat-tempat pembuangan darah yang mengandung toksin, sehingga sangatlah aman, ya, dan tidak ada efek-efek samping apapun, ya. Demikian satu penjelasan dari saya, perbedaan bekam dan perbedaan bekam dan donor, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau bekam itu adalah betul-betul medis langit yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah mewariskan kepada kita. Sedangkan kalau donor itu adalah ilmu medis atau ilmu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatak, yakin, ikhlas, los, gak rewel.